Satu, dua, tiga. Halo semuanya, balik lagi di Jejak Lapangan. Jadi kali ini gua Ratu bareng Bunga sama Queen bakal menceritakan pengalaman horor Kak Gita sama pacarnya waktu mereka naik ke gunung ini. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya di gunung tuh banyak misteri. Jadi kali ini kita bakal nyeritain tentang kisah pengalaman Kak Dita sama pacarnya yang lagi naik gunung, terus mereka digangguin sama makhluk halus. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Kok kalian dengar cerita ini, gue pastiin kalian gak bakal berani lagi buat coba-coba nge-trek malam di gunung deh. Yakin deh gue. Jadi kita langsung ke ceritanya. Oke, jadi ceritanya ini waktu Kak Gita sama Kak Adi itu memutuskan untuk berlibur mendaki gunung ya buat refresh otak lah ya. Makanya kan mereka udah kerja kayaknya nggak ketemu 1 bulan sih kata Kak Gitanya tuh. Nah, terus mereka memutuskan untuk mendaki gunung yang katanya sih gunungnya masih di daerah Jawa ya, jadi tidak boleh disebutkan. Nah, Terus, kenapa nggak boleh disebutin gunungnya? pasif lah, nanti orang gak mau ke situ. Maaf guys. Nah, gunung itu terkenal dengan pemandangannya yang indah. Terus gunungnya juga katanya masih perawan. Kenapa disebut perawan? Kenapa? Karena nggak banyak orang yang udah naik ke puncak gunungnya guys, jadi disebut perawan. Jadi disebut perawat karena belum Banyak orang yang mendaki ke puncak. karena gara-gara itu angker banget atau gimana? Atau banyak kejadian yang mereka sampai nggak bisa naik ke puncak gunung. Kita cerita. Ya, jadi waktu Kak Dita sama Kak Adi ini kan udah mau mulai mengikuti alur ini ya pendakiannya. Awalnya mah masih 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 senang-senang mereka menikmati pemandangan. Itu kan biasanya kalau di gunung tuh udaranya sejuk gitu, banyak oksigen. Terus mereka juga masih bisa bercanda bareng. Nah, sampai sampai gak keras tuh waktu mau mendaki kan dari jam 12 siang tuh sampai ke jam 5 sore. Nah, waktu matahari tuh udah mau tenggelam, Kak Ardi nih mutusin buat pakai apa ya, diriin tenda tenda aja kayak gitu. Barang Kak Dita nih. Itu mereka bikin dadanya bisa. Enggak, ya, ya karena itu mah karena mereka diganggu nih, karena Kak Ardi sama Kak Dita ini ternyata tidurnya satu tenda, kan nggak boleh ya guys. Oh, iya, tidak butuh ya. Ya, Bukan tidak disarankan untuk membawa pacar untuk naik gunung. ya Kak Dita yang ngerasa capek pun oke-oke aja lah buat mereka menetap 1 malam. Itu lumayan tuh lahannya lumayan besar, tapi dikelilingi sama pohon-pohon yang tinggi sama yang besar. Waktu mereka bangun tendanya sih gak ada yang aneh ya. Sampai waktu sekitar jam 6 kayaknya suasana suasana sekitar tuh langsung pada tegang. Kak Dita sih yang ngerasa, kalau Kak Atinya nggak tahu ya. Kak Dita ini ngerasa ada yang ngeliatin mereka gitu loh dari dekat pohon yang besar sama tinggi-tinggi itu. Hmm. Pohon yang ini nggak sih, yang biasa apa sih kayak gede-gede gitu. Biasanya di hutan banyak kan. Kan gunung banyak pohon pasti. Masuk akal. Awas sih. Waktu habis mendirikan tenda tuh mereka kan langsung merebus mie lah buat makan. Ini nenek kan capek mendaki gunung tuh. Sampai akhirnya Kak Adi yang biasanya suka bercanda sama Kak Dita, yang biasanya kayak santuy gitu loh orangnya, tiba-tiba jadi diam ya dia. Tiba-tiba diam, terus ngelamun, mukanya rada pucet. Kak Dita yang ngeliat itu pun langsung merasa aneh lah, kenapa nih pacarnya tiba-tiba. Ini nggak sih si pacarnya Kaneza ini benar-benar orang yang peka nggak sih sampai ada kasus kayak gitu. Hmm, Sampai dia kayak ngerasa gak enak gitu. Kayak dia tuh kayak ngerasa ngeliat gitu loh. enggak, justru ini Kak Dita yang ngeliatnya guys. Oh. Makanya dia terus. Oke, Bang. Nah, ngeliat Kak Adi yang kayak gitu, ditanya lah sama Kak Dita, ditepuk pundaknya tuh. Kenapa kok tiba-tiba pucat gitu mukanya? Terus Kak Adinya tuh malah ngeliat ke Kak Dita, dia menggeleng pelan dan tersenyum. Apa katanya dia cuma capek. Ya, Kak Dita juga agak menggubris lah waktu itu, karena capek Kak Dita juga. Nah, setelah itu
Masuklah mereka berdua tidur di tenda yang sama. Waktu tidur tuh Kak Dita tuh tiba-tiba kebangun jam 2 pagi. Langit tuh masih gelap banget, gelap. Kak Dita ini bangun gara-gara merasa ada sosok anak kecil laki-laki yang melihat Kak Dita tuh dari luar tenda. Bayangannya tuh ada lah, ada gitu. Bayangkan dari dalam Lihat tendanya. jadi kayak pas di luar tenda tuh ada orang gitu. Nah, kelihatan Soal sih biasanya kalau kayak gitu itu benar-benar pas atau kedatangan. ya, soalnya kan dingin banget tuh katanya waktu jam di situ. Kak Dita yang lihat itu baru bangun tidur pasti apa sih, apa gak mungkin manusia lah jam segitu, masa ada sih. Ya. Ya, yang Kak Dita ngeliat itu langsung tepuk lah Kak Adi tuh buat bangunin. Tapi Kak Adinya tuh gak bangun guys, dia kayak kecapean gitu loh tidurnya, terus meringkuk gitu ngebelakangin Kak Dita. Dia tuh juga bisa dibangun karena Capek ya. Ya, karena rasa penasaran Kak Ditanya tinggi ya, jadi dia nekat keluar dari tenda sambil bawa senter. Jam segitu siapa yang keluar ya? kalau jadi kayak gitu gue gak mau dah. Iya sih mending tidur aja lagi di dalam tenda. Walaupun bisa dengan rasa bisa dan takut tetap maksa tidur lah kalau jadi kayak gitu. Waktu Kak Dita mau keluar nih, baru mau buka pintu tendanya, yang bayangan anak kecil tadi itu langsung pergi, kayak lari ke dekat pohon yang besar itu yang tinggi. Kak Dita keluar terus nyeterin kan satu-satu pohonnya mana gitu yang tadi. Makanya Kak Dita ini cukup pemberani lah ya dia. Nah, waktu ngedeketin pohonnya, terus dilihat-lihat gak ada. Nah, pas waktu disenterin ke bagian atas ya, dia tuh melihat ada sosok anak kecil sekitar berapa ya, 3 atau 5 tuh kata Kak Dita tuh, bergelantungan di pohonnya. Berarti masih kecil banget dong kalau misalnya 3 tahun. Enggak, mereka bertiga tuh. Oh, oke. Ya, anak kecilnya tuh kulitnya tuh putih banget, putih kayak apa ya? Mereka cowok tuh siapa? Cowok-cowok semua. Terus matanya tuh sipit kayak orang Jepang. Tahu gak sih? Cina nggak Di sih? Indonesia kan waktu itu pernah dijajah kan ya mereka. Ya, kayaknya itu deh. Ya, tadi kita kaget, soalnya mereka tuh 3 anak laki-laki tuh ngeliat Kak Dita, nggak tersenyum, tapi matanya tuh nggak ada loh, bolong gitu kata Kak Dita. Hah? Iya, iya. Nah, Kak Dita kaget tiganya. Iya, tiga-tiga Kak Dita yang bergelantungan, terus sambil lihat Kak Dita, tersenyum mereka. Shock banget ya. Itu serem banget sih gue. Terus Kak Dita ya kan yang lagi tuh kaget lah, dia langsung berlari cepet ke tenda, terus tutupnya lah pintunya. Kak Adi tuh kebangun gara-gara kaget kan ada suara kerasa tusuk, terus ngeliatlah ke Kak Dita, ditanya kenapa kamu kok apa dari luar ke dalam, terus mukanya kayak takut pucet gitu. Terus Kak Ditanya cuma kayak bilang enggak ada apa-apa, terus dia langsung tidur, gak cerita itu dia ke Kak Adi nih. Langsung gitu. Karena kali ya kalau gue jadi kayak kita, dia nggak mungkin bakal keluar sih. Itu ngeri banget. Dia ngeliatin eh, 3 anak kecil yang ngeliatin dia balik. Itu ngeri banget sih menurut gue. Tapi kok Kak Dita bisa nggak teriak ya? Iya ya, kenapa nggak bisa teriak ya? Atau mungkin emang ini gak sih? Itu like, takut itu diem doang. Ya, biasanya kan rata-rata orang yang ketakutan itu diem kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling Kayak kami kayak masih shock gitu. Masih. Kak Dita Nah, lanjut ke esokan harinya. Esokan harinya tuh Kak Dita bangun, udah ngeliat Kak Adi tuh udah masak domi lah. Biasanya kan kalau ke gunung makan domi ya ini. Kak Dita tuh belum ceritain tuh kejadian hal yang kemarin malam yang dia lihat. Habis selesai makan, mereka mutusin buat ngebongkar tendanya, langsung lanjut lagi naik ke atas gunung. Podcast. Ganggu aja ganggu. Itu mereka kan mendaki ke atas ya. Situ mereka nggak ketemu rombongan lain, nggak tahu kenapa kata Kak Dita tuh. Padahal waktu mereka di bawah sebelum mendaki itu banyak orang, banyak rombongan mendaki juga bareng. Nah, waktu sekitar apa ya, 1,5 jam kayaknya perjalanan tuh, Kak Adi yang jalan di depan tuh tiba-tiba berhenti sambil megang tangannya Kak Dita. Kan dipegang gini lah dia gitu kan.
Terus kata Kak Ade itu, Dita, kamu ngerasa gak ada yang ngikutin kita dari belakang? Kak Dita pun gak ngerasa apa-apa, dia nggak dengar suara jejak kaki. Tapi itu menggelengkan kepalanya. Lili. Terus katanya enggak kok, nggak ada apa-apa. Kenapa emang? Waktu ditanyakan kenapa itu Kak Ade cuman menggelengkan kepalanya lagi. Katanya enggak apa kok. Terus mereka lanjut lagi kan naik. Tiba-tiba tuh turun hujan deras, ya otomatis jadi licin jalannya juga. Terus itu mereka kalau keadaannya tiba-tiba hujan, terus mereka meneduh di mana? Makanya mereka neduh di atas pohon yang besar itu, ada pohon juga yang sebelahnya tuh. Mereka neduh di situ, terus tiba-tiba nih Kak Adi bilang ke Kak Dita, tiba-tiba bilang katanya, Dit, Adit, tolongin Dit. Nggak, maaf. Terus kata Kak Adi tuh, Dita, kau mau gak turun ke bawah sekarang juga, tapi sendirian. Kak Dita yang ditanya itu pasti bingung lah, kenapa tiba-tiba disuruh turun ya? Takut lah pasti, pasti ada rasa takutnya buat turun ke bawah. Disuruh turun sendiri. Nggak takut. Karena habis hujan lagi licin. Takut ada kayak ada makhluk halus, ada ular lah, ada apa kak? Takut sih. Udah ya nya. Oke, lanjut. Merinding. Iya, muncul. Abis itu Kak Dita nanya kenapa gitu, kok tiba-tiba dia disuruh turun ke bawah. Terus Kak Adit itu cuma senyum. Emangnya kamu mau jadi bagian penghuni gunung ini? Nah, pas tuh dengar suara pas dengar Kak Adit ngomong kayak gitu, Kak Ditanya terdiam lah. Kenapa kok tiba-tiba jadi penghuni gunung ini? Pasti kalau penghuni gunung tuh pasti ada gak sih? Iya. Di atasnya ada setiap gunung pasti ada penghuninya. Nah, Tapi kan tergantung ini ya, penghuninya baik atau buruk. Maksudnya kayak dia tuh ngegangguin sama yang enggak gitu. iya sih. Terus tuh Kak Ade tuh langsung apa ya kayak bilang jalan sana kamu pergi jangan ngelanjutin perjalanan bareng sama Kak Ade nih. Dari sini juga aku bingung lah Kak Dita ini ceritanya tuh kayak kurang kurang dimengerti loh kayak ceritanya tuh kayak aneh gitu loh dia apa jangan-jangan dia mengarang lagi nih enggak saya Yang gitu kamu ya kelihatan cedera. Kak Dita yang didorong tuh kaget lah dia sampai jatuh loh gara-gara tanyanya kan licin tapi untungnya nggak turun ke bawah ya dia badannya kaget ngeliat Kak Ari tuh tiba-tiba dia marah-marah gitu suruh dia turun terus Kak Dita bangun langsung marah juga lah tuh ke Kak Adi kenapa tiba-tiba dia dorong Kak Dita nih keras banget terus nyentak kan orang nggak mau lah dia turun sendirian ninggalin pacarnya lagi pacaran. Nah, terus Kak Ardi ini tiba-tiba ngeluarin satu kayak batu yang apa ya, dibungkus sama Kayak plastik atau apa? enggak kayak kain. Sambil megang nih kayak gini. Nih, aku kesini gara-gara disuruh sama ayahnya buat dijadiin tumbal. Siapa yang jadi segaannya? Kak Ardi dia kan bawa batu jadi tumbal. Soalnya Kak Ardi ini anak apa ya? Ayahnya tuh kerja pokoknya kayak Kerja sama orang dukun nggak sih? Atau emang dia melihat kayak gitu sampai si Ardi jadi tubalnya? bentar kita baca cerita. Oh ya, jadi kata Kak adiknya tuh bilang katanya ayahnya ini kerjasama sama dukun supaya eh, perusahaan yang ayahnya ini makmur lah kayak banyak orang gitu. Pokoknya jadi kaya lah ayahnya tuh udah kaya. Terus kalau ditanya yang dengar itu berarti, hah masa sih? Ya dia nggak percaya lah tiba-tiba gitu. Iya lah, aku kaget. Terus? Terus Terus jadinya digenggam lah itu batunya sambil natap Kak Dita tuh katanya
Aku dijadiin tumbal di sini. Mending kamu turun sekarang daripada kamu dua nggak bisa balik lagi ke dunia kita, dunia manusia nih. Jadi dunia lain. Dijadiin tumbal. Terus tiba-tiba tuh kabut tuh tiba-tiba datang kabut ya. Datang kabut dari belakangnya Kak Adi tiba-tiba muncul sosok 3 anak yang Kak Dita tuh ketemu. Pas Kak, di sosok 3 anak yang Kadita lihat semua. ya kalau tuh jam 2 malam tuh yang ngeliat gelantungan. Sambil yang satunya tuh di puncaknya Kak Adi, yang duanya lagi di sisinya Kak Adi. Terus yang Megang tangan kedua tangan. Karena ada 3, yang satunya lagi di pundak, yang keduanya di sebelahnya Kak Adi sama Kak Dita yang melihat penampakan itu jadi terkejut, wah. Nah, itu dia Kak Dita ini langsung bangun kan, sambil jalan mundur takut gitu. Habis itu Kak Adi itu senyum sambil ngeliat Kak Dita. Ditanya katanya, udah kamu turun aja langsung ikutin jalur yang lurus ini, gak usah belok kemana, udah lari aja. Habis itu kabut menyelimuti Kak Adi dan Kak Adi ini dibawa pergi ya ke alam lain apa lagi. Terus Nah tuh waktu Kak Dita tuh otomatis langsung lari lah, takut kenapa-napa, apalagi bilang kan Kak Adi ini bawa sesuatu yang dia tuh mau dijadiin tumbal. Nah terus waktu Kak Dita lari nih, dia lari tuh takut lah situ, walau jalannya licin dia nggak peduli. Dan waktu itu Kak Dita ini katanya sempet jatuh. Waktu dia lari nih, dia emang melihat beberapa di nampakannya di sudut ini mata. Katanya tuh ada perempuan ya berbaju, ada perempuan kayak berbaju apa orang Jawa tahun 1930-an. Ya, abis itu Banyak gitu. atau kayak baju orang Jawa yang tahun 1930-an yang dililit doang, ada cewek kembali. Ya pokoknya tuh ya guys. Terus ada nyanyi-nyanyi juga yang bawa cangkul, kalau tahu kan nenek cangkul ya bukan. Terus ada satu sosok warna hitam, tinggi, matanya merah, sambil kayak beruang gitu loh, kayak set ngeliatin Kak Dita waktu dia lari. ini gak sih dia tuh kayak apa ya? Kayak gini. Kayak gini apa? Kayak gini. Kayak gini kamu. Melihat sosok dari sudut mata tuh Kak Dita kaget, dia berlari terus sampai akhirnya sampai lah di tempat biasanya awal pendakian itu ada beberapa orang di situ pos ya kayak gitu. Ke orang-orang ada sekitar berapa orang ya? 15 orang kayaknya tuh. Ada 1 orang lah yang ngeliat Kak Dita. Kayak Kak Ditanya kayak ngos-ngosan terus apa ya? Bagian celana sama sepatunya tuh kotor gara-gara tadi kan tanah licin. Nah, jatuh sekali dia. Ditanya lah Kak Dita ini dari mana? Kok sendirian doang cewek turun dari gunung. Kak Ditanya cuma dia nggak cerita apa-apa sih, cuma bilang dia tuh mau diteleponin orang tuanya buat pulang ke rumah. Nah, setelah kejadian itulah Kak Ardi ini menghilang. Badannya tuh nggak ditemuin di hutan, walaupun Kak Dita tuh bilang ke polisi ya apa yang dia alami itu, pasti polisi nggak percaya lah tentang itu. Ya, dan setelah kejadian itu memang betul ayahnya Kak Ati ini menggunakan pesugihan ya, dia anaknya ditumbalin satu persatu. Kayak apa ya, kayak udah egois banget loh, dia nggak mikirin kondisi anaknya gitu. Terus tapi anaknya tuh ngomong aja gitu ya? Atau emang diancam gitu? Pasti diancam ya. Yang anehnya tuh kalau misalnya yang si Kami yang mau jadi tumbal, ngapain dia ngajak Kak Dita? Kayak ini nggak sih, kayak buat detik-detik terakhir anjay harus bersama pujaan hati dong. Ini kira tuh bertemu sebelum dibawa ke alam lain. Yap. Jadi Segitu. Jadi kesimpulannya, Jangan mendaki gunung berdua sama pacar. apalagi gunungnya teh masih perawan alias belum banyak yang dicuri. Ya enggak? Gak nyambung anjing. Oke udah.
Dikat aja. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi segitu aja cerita dari kita. Oke, gua ceritanya masih newbie ya, jadi lu pada gak usah ngerosting gua, awas aja. Oke, Segitu aja dari cerita kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih juga kepada Kadita yang sudah Menceritakan pengalamannya. kepada kita. ya jadi kalau kalian punya pengalaman horor, kirim aja ke apa namanya jejak di kegelapan gmail.com ya. Nanti kita akan ceritain dengan segala komedi. Anjay. Oke. Oke, Mas. Closing. Udah langsung. Bye-bye. Bye-bye. Salam Mbak Terus setia tuh. Gila ya sindrom lu pada.